Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk terus belajar. Anak-anakku, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tema 2, subtema 1, pembelajaran 2, muatan IPA, Bahasa Indonesia, dan SPDB. Nah, sistem pernapasan pada manusia. Manusia bernafas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itulah menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting bagi tubuh kita. Nah, selanjutnya kita amati bersama organ pernafasan pada manusia. Di mana gambar A itu adalah hidung, yang B faring, yang C lareng, kemudian yang ini adalah trakea. Kemudian di sini ada bronkus, kemudian di sini ada paru-paru, dan kemudian yang ini adalah diafragma. Hidung. Nah, itu tadi ditunjukkan oleh gambar yang A. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal. Yang fungsinya untuk apa? Yaitu untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Nah, selanjutnya bagaimana dengan faring? Nah, faring tadi gambar yang ini. Nah, faring merupakan persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Kemudian kalau laring, nah itu terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan yang berbentuk kotak. Nah ini laringnya. Kemudian kalau trakea atau batang tenggorokan. Nah ini yang D, trakea atau batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Kemudian untuk bronkus. Nah, kalau bronkus merupakan percabangan dari trakea yang terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Nah, selanjutnya kita pelajari yang bronkiolus. Nah, kalau bronkiolus itu merupakan percabangan dari bronkus. Kemudian kalau alveolus terdapat di dalam paru-paru yang merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Itu untuk alveolus. Nah, sekarang kita amati bersama gambar paru-paru. Nah, ini yang A itu merupakan paru-paru kanan. Nah, ini. Kemudian yang B, di sini ada bronkus kiri. Kemudian di sini adalah otot-otot di dinding bronkus. Kemudian yang ini ruang udara di dalam bronkus. Kemudian yang E, bagian dalam bronkus. Kemudian di sini adalah alveoli yang F. Kemudian yang G, itu ruang udara di alveoli. Kemudian yang H ada pembuluh darahnya. Kemudian yang I ada bronkiola. Nah, udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut, lalu turun ke paru-paru. Dari batang tenggorokan, udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus.
ke dalam pembuluh darah yang halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan nafas. Itu pada paru-paru. Nah, tadi kalian sudah mempelajari tentang sistem pernafasan pada manusia. Selanjutnya kita akan mengingat kembali apa itu kata tanya. Nah, jadi kata tanya itu adalah kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Ada beberapa kata tanya, di antaranya ada apa, siapa, kapan, berapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Apa bedanya? Kalau kata tanya apa itu digunakan untuk menanyakan benda, hal, dan binatang. Contohnya ini, apa yang kau lakukan? Nah, seperti itu. Oke. Kemudian kalau siapa untuk menanyakan orang. Siapa nama adikmu? Nah, kemudian kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya kapan acara itu dimulai. Kemudian kalau berapa? Berapa digunakan untuk menanyakan jumlah. Berapa jumlah temanmu? Nah, dan sebagainya. Kemudian di mana? Di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Di mana rumah kakekmu? Kemudian kalau bagaimana? Kalau bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau cara. Bagaimana kabar pamanmu? Misalkan seperti itu. Kemudian, apa fungsi dari kata tanya mengapa? Kalau mengapa digunakan untuk menanyakan alasan. Misalkan saja, mengapa kamu tidak masuk sekolah kemarin? Seperti itu. Nah, nanti untuk latihan kalian bisa mencoba membuat pertanyaan bisa membuat kalimat tanya menggunakan kata tanya berdasarkan bacaan yang ada di buku kalian dari bacaan sistem pernafasan pada manusia. Nah, selanjutnya kita akan belajar nih. Lambat cepatnya kita menarik nafas itu tergantung aktivitas yang sedang kita lakukan. Nah, kita juga dapat mengatur pernafasan sesuai dengan aktivitas yang sedang kita lakukan. Sebagai contoh, saat menyanyikan lagu, kita harus mengatur pernafasan supaya nyanyian kita lebih enak didengar. Nah, dalam seni musik, ada lagu yang bertangga diatonis mayor. Apa itu diatonis mayor? Mari kita pelajari. Tangga nada, kita masih ingat ya, tangga nada itu merupakan susunan berjenjang. Misalnya saja, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, seperti itu. Nah, dalam seni musik ada dua jenis tangga nada diatonis. Saya ulangi, dalam seni musik ada jenis tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis terdiri atas 8 nada. Tangga nada diatonis dibagi lagi dalam dua jenis tangga nada, yaitu ada tangga nada mayor dan ada tangga nada minor. Nah, tangga nada diatonis mayor memiliki interval atau jarak nada yaitu 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Nah, sekarang kita perhatikan contoh urutan tangga nada diatonis mayor berikut. Nah, ini dari C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, di mana jarak intervalnya adalah 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Atau, nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 titik. Atau do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu. Ciri-ciri tangga nada diatonis mayor adalah sebagai berikut. Nah, ini yang pertama, bersifat riang gembira, bersemangat. Kemudian biasanya diawali dan diakhiri nada do, namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada sol atau mi dan diakhiri nada do. Nah, nanti setelah ini kalian bisa mencoba untuk berlatih menyanyikan lagu dengan tangga nada diatonis mayor seperti yang ada di buku kalian, yaitu tentang lagu Hari Merdeka. Nah, anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini Ustazah cukupkan. Ada kurang lebihnya Ustazah mohon maaf.
terus semangat untuk belajar. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.